Hamzat ini yang nggak maju-maju gitu, Iya, kayaknya udah jalan di tempat aja. Iya, kalau misalkan jajaran atas nggak ada yang mau ngeladenin, ya udah seadanya aja. Nah, lawan yang seadanya, lu bantai deh pakai knockout atau pakai submisi kilat gitu, biar orang jadi inget lagi Hamzat. Soalnya sekarang mulai hilang spotlight kan, orang-orang udah pada penglihat Topuria lah, Sean O'Malley lah, lihat siapa lah. Momennya gitu. udah mulai hilang ya. Iya, dan pas pertandingan terakhir Hamzat itu yang dia Usman. bilang tangannya itu sakit, dia juga nggak nge-cloud siapa-siapa, dia malah ngomongin, ya pidatonya bagus sih, heartfelt, tapi maksudnya gue kayak harusnya Hamzat lebih agresif lagi gitu loh. Episode kali ini akan ngebahas soal fighter prospek, entah itu yang muda ataupun prospek yang naik kelas. Tapi G sudah ketawa-ketawa, berarti ada jingle yang dia sudah buat dari tadi. Iya. Saya tahu, coba Dibantu ya. iya. Kan dari sama. Oh, iya. Iya. Kena tendang Islam Makachev. Volkanovski tidak sama lagi. Ngejar Topuria sampai featherweight, Sugashan seleraku. Sugashan langsung nantang Topuria. Merah Volkanovski bingung ngejar siapa. Masuk. Ini pertama kali ada Selesai. jingle gue Yoi. memerlukan bantuan kalian. Iya, dan selesai sampai jingle-nya Dan selesai. kita berperan bang, kita kontribusi Iya, juga. iya. Alhamdulillah. Lumayan. Ayo silakan yang mau nambahin lagi silakan ketik di komen. Iya. Lama-lama full satu lagu. Iya, enggak, tapi soalnya gini, bukan soal bercanda ya. Kita itu kan suka nge-MC di nobar, Ya. ya kan. Ini kalian tuh buat yang nggak datang nobar, ada satu joke sangat jenius dari seorang radio tempur, Pak, Iya. Pak RT yang kalian idolakan. Tolong lempar lagi coba. Lempar lagi. Biar nanti lihat netizen aja dengan delivery yang sama. Lo ini ceritanya gue penontonnya ya. Lu Iya. tanyakan. Ini kan perlawanan antara Ini Song pertandingan Yadong. antara Song Yadong versus Piotr iya, Yan. lu tanyakan bela Ini- siapa lo gitu. Ya lu bela siapa? Kalau gue kayaknya Peter Yan, Bang. Oh, kalau gue Song Yadong soalnya di pertandingan ini ada yang dipertaruhkan. Kalau dia sampai kalah, namanya ganti dari Song Yadong jadi Song Gadong. Dia tempur jam 9 pagi ngeluarin jokes kayak gitu. Satu Brooks langsung pengen tempur. Enggak, satu Brewers tuh kayak bingung mau gimana reaksinya gitu. Ada kayak, yang kamu datang Bagus, jauh dari mana? Song Dari Yadong, Sumbawa. Song Gadong gitu. Saya datang jauh-jauh dari Sumbawa. Saya tidak mengharapkan jokes seperti ini. ada penonton kita jauh-jauh dari Sumbawa. Iya. Dari NTB. Terus habis itu dia itu kerja di kapal. 7 bulan gak ketemu pacarnya, dikasih jokes Song Gadong. Itu apa gak langsung tempur? Saya tanya. Gitu loh. Kan berproses bang, berproses. Gue gak bisa langsung setuju pakai lawan game. Masih levelnya masih Song Gadong aja. Lanjut, tapi maksudnya pas dia ngomong gitu pelan gitu kayak gak pede. Iya. Gue mah ngakak. Gue kayak wah. Harusnya mah ini aja, apa namanya, jangan ragu-ragu. Oke. siap. Kalau lu ngelempar jokes Ilmu, ragu-ragu, jadinya begitu. Ragu-ragu Kayak- kembali udah. Iya, kayak G aja. G kan tadi waktu yang Sumbawa naik kan ke atas, yang tadi Itu mah emang ger bang. 2 minggu lalu kan dia bilang gitu. Oh, lu kerja di kapal, baju lu 1977, ada baju yang sama nggak? Kata kayak gitu kan. Nggak ada bang. Ya kalau ada baju yang sama kan kita bisa pakai baju kapal. Nah itu kan Itu sih ger kapal. bang, itu ger bang. Orang ketawa. Karena sebenarnya kalau deliverynya sama kayak lu gak lucu juga dong. Karena PD-nya aja. Oh, Ya, siap, ya, siap. udah. Jadi yang penting PD. Jingle itu mungkin menurut netizen gak lucu. Tapi kan yang penting PD. Jangan kan menurut netizen. Menurut saya juga gak lucu kok. Iya. Tapi kalau nggak gak ada apa-apa. kurang. Ada waktu lu gak datang yang lu bilang, oh Iya, Ge, dicariin. dicariin jingle mana nih, dicariin Ge. Langsung gue ada bikin yang 2. Iya, makanya langsung ada kan. Cuma ini kan bulan Ramadan. Iya. Dan ngomong-ngomong jingle, Iya. gak masuk ya. Bridging gak masuk Gak ya. ada. Nggak ada Wah, gitu. podcaster yang hebat sekali saya. Bukan, ya. Jadi kita sekarang bahas UFC fighter prospek dulu. Ya. Karena nanti yang naik kelas belakangan. Karena kita punya jagoan masing-masing. Ntar gue mau batuk. Habis sore.
Maaf ya Menjaga netizen. kesehatan, netizen. Jaga kesehatan ya lagi ini Iya. pergantian musim ini kita. Iya bener. Jadi UFC Fighter Prospect gue sebutin nama-namanya. Alright. Kalian berdua tinggal pilih kira-kira dari nama yang gue sebutin ini. Sebenarnya kalau prospek kan bisa banyak. Cuma ini ada yang gue list dari gue pribadi. Oke. Oke. Dan dari tim kreatifnya. Yaitu adalah Muhammad Mokaev, ada di flyweight dengan rekor 11-0 ya. Dan 1 no contest. Itu Muhammad Mokaev ya. Terus Merab Dvalishvili bantam rekor 17-4-0. Oke. Movsar Evloev featherweight rekor 18-0-0. Arman Sarukian lightweight rekor 21-3-0. Shavkat Rahmonov welterweight rekor 18-0-0. Magomed Ankalaev light heavyweight 21-1-1 no contest. Tom Aspinall heavyweight rekor 14-30. Jam setengah 3 14.30. Anjing banget. Setengah 3. Enggak ada kan tadi kan 18.00 jam 6. Ya jam-jam begitulah nama juga ngabuburit ya. Alright. Nah dari nama itu dari Sardo dulu deh. Sardo, Mokaev, Dvalishvili, Evloev, Sarukian, Rahmonov, Ankalaev sama Tom Aspinall. Siapa? Gue mungkin awalnya bakal bilang Mokaev ya karena Ya. kalau kita bicara prospek berarti kan yang paling muda dan paling punya potensi dan Mokaev seharusnya. Cuman setelah pertandingan lawan Alex Perez kemarin gue kayak dia lawan Pantoja masih susah ini. Dan bagusnya Mokaev dia ini nggak yang gue udah dijanjiin kok Brandon Moreno sama Brandon Royval udah kalah terus ke lawan Pantoja. Gue lah yang maju gitu. Dia nggak yang ngotot kayak gitu. Dia sadar gitu. Janjinya adalah gue dapat title shot kalau gue memfinish Alex Perez. Yang mana Alex Perez salah satu fighter yang paling alot gitu, nggak pernah di finish kecuali sama Pantoja gitu. Yeah. Nah terus dia nyadar diri terus dia bilang ya udah gue lawan Brandon Royval dan sekarang gue janji kalau gue sampai nggak bisa nge-finish Brandon Royval gue nggak akan singgung lagi title fight gitu. Cuman kalau kita bicara prospek yang benar-benar prospek, gue ada yang di luar dari list lo bang. Oh ada. Dia belum beranking. Okay. Itu fighter dari Kuba namanya Robelis Despaigne, julukannya The Big Boy dari Kuba. Dan mungkin kalau kita ngeliat dari Yoel Romero kali ya, Cuban. iya. Wah. Dia benar-benar di sana ada lab kayaknya. Ini dengan tinggi 6,7 kaki berarti berapa tuh? 2 meteran. Dan dia mantan juara Olimpik Taekwondo. Iya. Nah dia tuh disorot karena UFC 299 kemarin adalah debutnya. Dia rekornya di MMA itu sebelum ke ini ya ke UFC masih 4-0. 4 kali tanding. Iya. 4 kali tanding dan semuanya TKO. Dan 3 pertandingan terakhirnya itu yang pertama menang 12 detik, yang kedua menang 3 detik, yang keempat menang 4 detik. Nggak nih lawan siapa yang berpengalaman apa enggak nih? Enggak, ini di promotor lamanya di Fury di Fury Championship. Cuman ketika dia debut kemarin di UFC 299, dia bertanding sama Josh Parisian cuma 18 detik. Oh berarti dia mempertahankan under 20 detik ya? Iya emang dia frame-nya gede banget dan namanya juara Olimpik Taekwondo istilahnya di heavyweight. Oh dia Olimpik juga, Olimpik dari ini dari Cuban. Iya. Karena gue ada penjelasannya kalau gitu nanti. Nah, tapi lu jelasin dulu aja. Jadi kayak Cyril Gane lah. Cyril Gane kan bisa dibilang talented karena dia heavyweight tapi bertanding seperti middleweight, bisa loncat-loncat kesana kemari. Nah ini badan 6,7 kaki, tendangannya bisa sampai kepala karena terbiasa dari taekwondo itu gitu. Jadi ini berbahaya. Makanya bahkan di Twitter banyak yang bilang the baddest man of the planet baru saja kalah dari Anthony Joshua dan sekarang UFC sudah punya penggantinya. Nah si The Big Boy ini Jadi itu gini, wajib disorot. Jadi gini Mal, gue itu kan suka sama Yoel Romero. Sampai akhirnya gue riset tentang Yoel Romero kan. Gue lihat semuanya gitu. Dan gue tuh stumble upon documentary, small documentary gitu di YouTube-nya, di YouTube tentang Yoel Romero. Jadi ini dibahas tentang laboratorium yang Cuban punya. Jadi Cuban itu adalah negara yang bisa dikatakan kasar ya, miskin sehingga tidak bisa membiayai para atletnya. Jadi itu gymnya itu tidak memadai gitu. Nah, mereka itu mengadakan sistem di mana kalau misalkan lu mau pengen jadi atlet, yaudah lu bertanding di sini, lu latihan di sini, lu bangun pagi, makan di sini, tidur di sini. Tapi kalau lu nya itu latihan lu bagus, lu dapat kasur. Kalau latihan lu jelek, lu nggak dapat kasur. Kalau latihan lu bagus, lu dapat vitamin dan dapat makanan. Kalau latihan lu itu jelek, misalkan lu pas lagi sparring lu kalah, ya udah, lu nggak dapat vitamin, makanan juga ya makanan yang nggak enak kayak gitu. Jadi para atlet di situ tuh berjuang mati-matian untuk mendapatkan kasur dan mendapatkan makanan dan vitamin. Anjrit.
Itu laboratoriumnya. Itu laboratoriumnya. Jadi Yoel Romero itu sejak muda itu, sejak usia dini itu dia udah dilatih dengan mindset ini. Kalau misalkan gua latihan nggak gila-gilaan, kalau gua nggak ngalahin temen-temen gua nggak dapet kenyamanan. Gitu. Nah itu lu bayangin ya kalau misalkan ada atlet yang dilatih di force untuk seperti itu udah selain staminanya itu terjaga, latihannya kan kuat banget tuh. Dan aura kompetitifnya tuh, kompetitif mindsetnya tuh juga. Tapi kalau yang menjelaskan genetik mereka itu apa bang? Nah, ada nggak di dokumentasi itu? Itu nggak tahu. Kalau yang genetik itu kan yang dijelasin kan Yoel Romero kan otot mata tendonnya tuh langsung sembuh 2 atau 3 kali lipat lebih gede kan. Kayak gitu. Dan Yoel Romero emang freak of nature aja karena dia itu udah dioperasi di tulang belakang. Harusnya nggak boleh tarung, nggak boleh gulat lagi. Dan dia malah recovery itu berapa ya? 2 tahun. Ya bayangin 46 tahun aja masih bisa bertanding kemarin. Bisa bertanding 46 tahun. Iya. Wah Cuban ya berarti ya. Iya Cuban. Bahaya wajib, juga sih wajib bilang. Wajib disorot karena yang menang di bawah 20 detik itu ya. Oke. Tapi kalau lu siapa Ge? Kalau gue dari list itu, gue ada dua juga nih. Kalau dari list itu, gue mungkin akan memegang Rakhmonov. Meskipun gue itu nggak suka sama pertandingan terakhir yang gue lihat karena itu main aman banget. Tapi cedera itu kan. Katanya lagi cedera. Lawan Wonderboy. Kata Wonderboy itu katanya dia lagi nggak fit 100%. Oh, oke. Cedera apa sih Dok? Cedera apa Dok? Alasan itu bang. Anjing alasan ya. Alasan anjing. Itu kayak ada kiper gitu pas kebobolan dia kayak aduh. Padahal dia ini ya memang mau mainnya memang begitu aja. Iya mau main begitu. Anjing. Terus. Tapi menurut gue gini, pertarungan itu tuh the thing about UFC ya, itu tidak hanya pertarungannya doang, tapi itu juga ada strategi dari coach, dari teammates-nya juga, dari work-nya dia juga, strategi kayak gitu. Nah jadi Rakhmonov ini nih ibaratnya kayak apa ya? Kayak kalau pelatih itu adalah dalang dan Rakhmonov itu adalah wayang, ini wayangnya nih artikulasi tuh luas banget. Dia bisa grappling, dia bisa stand up fight, dia bisa juga clinch. Udah terbukti juga di Wonderboy gimana. Jadi dia tuh punya arsenal tuh banyak banget gitu. Tinggal si coachnya aja pinter aja. Oke, Rakhmonov lu ntar lawan ini nih, lu keluarin ini aja deh. Kayak gitu. Jadi kayaknya prospek yang ini Rakhmonov sih. Abisnya gue juga suka dengan rekornya dia yang nggak pernah decision. Dia nggak pernah decision kan? Nggak pernah decision 100% finish. Iya. Tapi kalau off the list Rakhmonov itu berapa sih? Kazakhstan. Oh enggak, kelasnya? Bukan apa rekornya? 18 18-0. Udah 18. Jam 6. Ini ada petarung yang muda. Itu rekornya 17-1. Sifatnya juga sama kayak Rakhmonov. Jadi dia itu submission terus, terakhir kali ya submission terus TKO. Itu selama 8 pertarungan terakhir. Dia ada kalah sekali. Siapa? Dia itu tuh petarung asal Prancis. Perampatan Ciamis enggak, sorry. Dia itu petarung asal Prancis. sorry jokes bapak-bapak ya. Gibran Rakabuming ya. Gibran bang. Kok Gibran random banget. Lempar aja tiba-tiba aja. Oh gitu tekniknya bang. Gue belajar bang. Beda aja. Orang kan nanya kok Gibran lempar aja. Dia itu tuh asal Prancis. Namanya itu adalah Abduragaimov. Siapa itu Ge? Itu Abduragaimov. Dia kalau misalkan sekilas yang lihat, lu kira dia itu orang Rusia atau orang Ceknya. Soalnya gitu, jenggotan dan dianya itu submission artist juga, tapi dia bisa TKO juga. Nah, yang menariknya adalah dia tuh punya julukan tuh namanya tuh Lazy Boy. Oke. Jadi Lazy King MMA kalau misalkan Instagramnya. Jadi dia tuh kalau misalkan petarung yang lain itu sering latihan, dia tuh termasuk yang jarang latihan mal. Dia latihan tuh seperlunya. Dia bahkan bilang, ya alasan kenapa gue itu dibilang sama gym gue itu karena nih orang nih unik ya gaya latihannya. Dia cuma latihan kalau misalkan mau tarung. Laziness-nya itu dia. Makanya dibilang Lazy King. Iya, EKE-nya lucu ya, ininya julukannya ya. Dan apa ya? Pertarungan itu beberapa tuh kayak first round kayak gitu-gitu, tapi by submission. Makanya tapi udah teruji bang di UFC bang. Nah di UFC itu gue nggak tahu nih masalahnya. Dia itu kan berasal dari ini sebelah ya, namanya Ares, dan dia itu 2 kali. Dia former champion. Jadi kayak tinggal nunggu disorot aja. Iya, ibaratnya baru direkrut debut. Kayak Michael Page aja. Page itu kan juga udah dia berapa kali kejuaraan kickboxing lah, udah apa gini-gini. Terus pas ke
beberapa minggu yang lalu dia debut, orang baru tahu gitu kayak wah ini kemana aja nih, Iya, tapi udah iya. 36 tahun nih. Iya, gitu. padahal udah mengukir sejarah sendiri. Prospek yang senior gitu Si loh. Abdul ini tapi masih muda. Abdul ini masih muda. Oh, masih Dia muda. tuh bentar umurnya berapa? Emang di luar lagi. Bentar. Abdul ya. Tapi termasuk prospek jadinya. Iya dia prospek kok. Masuk 2024 dia termasuk top prospek lah. Iya. Ada di Tapologi. 15 besar. Dan nama yang tadi G sebut tadi ada di peringkat 10 sebenarnya. Kalau lu tadi siapa, Dok? Si The Big Boy. The Big Boy. The Big Boy. Oh ini The Big Itu- Boy itu Robelis The Big Boy Iya, kan. Robelis Despine. Ya itu justru di peringkat kedua. Oh, Kalau secara peringkat pertama prospek. siapa? Peringkat pertama dari Prancis juga. Perempatan siapa? Gibran Rakabumi. Ini gua kira perapatan Cisarua. Nerusin aja. Dan namanya Cedric Dombe. Oh, Cedric Dombe. Miller. Bahasa Prancis bro, sulit bro. Itu Cedric Dombe. Croissant, Apakah croissant, dia kalau dipukul Enggak tuh. karena dia Dombe. Enggak gitu bro. Domba. Berarti dia buat akikah dong kan. Karena kan akikah Dombe. Dia itu rekornya adalah 5-0-0. Jadi dia tuh TKO semua. 5-5-nya. Jadi tahun 2023 dia TKO, 2023 lagi TKO, 2022, 2021. Gue tahu Cedric ini sempat dibahas sebagai salah satu apa? Dombe. Bukan keteledoran ya, maksudnya iya keteledoran UFC gitu. Jadi waktu itu dia nih apa yang bikin dia besar tuh antara rekornya di gulat kah atau di mana? Nah, dia tuh jadi free agent. Dia bilang dia bertransisi ke MMA. Semua promotor rebutan kan, Iya. UFC juga rebutan gitu-gitu. Nah, UFC kalah bergaining sama PFL gitu. Di PFL dia berkarir di PFL dia si Cedric ini. Si Cedric ini ya. Iya. Iya. Jadi memang ini nomor satunya. Kalau yang gua lihat di tapology.com ya. Iya, Jadi iya, itu nomor satunya. Nah kalau gua Ya lu siapa? maaf batuk. Kalau dari list itu lu siapa? Kalau dari list yang tadi yang gue sebut dulu, ya udah pasti kan lu Ramonov ya. Kalau Iya. gue sebenarnya yang paling berpotensi bisa menang kan Merab. Jadi sebenarnya kalau dari list itu ya Merab Dvalishvili udah pasti. Karena dia yang paling mungkin bisa ngalahin Sugasian, walaupun nggak Sugasian nggak mau ngeladenin, pasti akan ada title shot untuk Merab suatu hari nanti lah, entah kapanpun itu. Tapi Merab potensi untuk kalau dari nama yang gue sebutin, gue pasti Merab Dvalishvili. Cuma kalau dari nama prospek ini sebenarnya ada satu yang sering banget di-mention sama netizen, si Bonikel. Bonikel itu siapa? Iya, jadi Bonikel ini coba dong. Jadi Bonikel ini dia juara lempar aja. gua. juara apa? Gulat Amerika NCAA Iya. divisi 1 dan di gulat ini dia tuh dominan, bisa bilang undefeated gitu kan. Nah, si Bonikel ini bertransisi ke MMA. Jualan dia adalah gue pengen tunjukin kalau gulat gue tuh lebih bagus daripada gulat Dagestan gitu. Nah, Iya. terus karena ya balik lagi Amerika pasarnya udah langsung besar, terus dia dimainin waktu itu di UFC pay-per-view di mana ya. Nah, lawan dia emang sih debutan sih, lawan dia di waktu itu debutan, dan ini adalah kesempatan buat Bonikel showcase skillnya gitu kan. Nah, si Bonikel showcase skillnya bukan dengan gulat. Dia berhasil nge-KO-in si fighter debutan itu hanya dalam 13 detik kalau nggak salah. Jadi dia nunjukin kalau dia modalnya nggak cuma gulat, dia bisa striking juga. Dia sempet mau diproyeksikan ngelawan Hamzat suatu hari nanti. Cuma Hamzat Bonikel nih middleweight kan? Bonikel ya. Kalau nggak salah sebentar. Dia apa nih Bonikel nih ya? Bonikel tapi emang rekornya 5-0-0 buat yang UFC tuh itu ya. Ini ya buat di UFC ya. Bonikel tuh bentar ya kita ini karena prospek sih. Jadi kalau prospek pasti nama-nama. Kalau dia middleweight dia bakal ketemu sama Hamzat prospek juga kan soalnya. Iya. Bentar, yang Bonikel ini kelasnya apa ya? Division middleweight bener. Middleweight. Berarti ya? bisa ketemu Hamzat. Bisa ketemu. Masalah Hamzat pas naik middleweight kan dia itu kan prospek juga kan sekarang kan. Iya. Ketemu sama Paulo Costa akhirnya. Iya, middleweight dia 2021. Dan dia muda banget, 1996. Berarti umurnya berapa itu dia? 27 28 loh. 27 28. Jadi Beda Bonikel- setahun sama gua. Iya 28.
Bocuk Monoldo. Sardono lu kayak tahun berapa? 95 bang. Lain bohong. Muka lu tua. 85 lu minimal. Nah, berarti bayangin si Bonikel aja 1996 udah berprestasi bro di UFC. Iya. Kan ini bang sering ada kan di TikTok yang kalau misalkan kita nonton pertandingan bola gitu kan. Ngegolin gitu kita ikut teriakan wah terus hebat ini apa fighter muda bertalenta berusia 24 tahun gini baru kita mikir anjing 24 tahun udah begini gitu kan. Iya makanya. Iya lu juga lu umur berapa cuman ngomongin tarung aja lihat dong dia tarung lo. Kapan lo cutting weight lah. Bisa lah main di Beyond lu. Iya Beyond. Nah, lu kalau tanding di Beyond lu mau lawan siapa? Kira-kira ada. Iya. Nantangin siapa? Jangan singgung Beyond dulu bang. Oh gitu ya. Nggak mau lu. Oh Celos. Oh lu langsung mau lawan Celos. Mau langsung lawan raja terakhir. Itu Bonikel itu yang lumayan sering di-mention di YouTube kita juga. Jadi kayak sering banget di-mention. Jadi merap sama Bonikel. Nah sekarang berarti ini gua bacain lagi kali ya top prospek tadi ya. Nama-namanya siapa tahu kalian ada yang familiar ya. Ada beberapa sih yang familiar. Tadi nomor satunya ada Dombe. Terus yang kedua ada Robelis the Big Boy. Yang ketiga ada Marcus the Maniac McGee. Familiar nggak? Nggak ya. Oke. Benoit God of War Saint Denis. Yes, Joshua the Fearless Fan. Terus ada Michael Venom Page termasuk. Joe Bodybags Piper. Trey the Truth Waters. Terus ada Manuel El Loco Torres. Wah dari ini Meksiko. enggak ini nih. Karena ini nih ranking-rankingnya ini nih adalah orang-orang yang awalnya bertarungnya di mana. Iya, baru masuk promotor besar. Baru masuk UFC. Iya. Tapi yang gue sadarin awalnya. Ya. Kok gak ada yang bahas perempuan deh. Diksi lagi bang. Emang gak ada top prospek gue sih Chelsea Chandler. Siapa pula itu bang? Gitu. Saudara. Itu ranking ke-12 UFC bantamweight perempuan. Siapa yang tahu Iya, bang? siapa? Juaranya aja Kayaknya ada hubungan darah dengan Michael Chandler sama sama Chandler iya. Sebagaimana G Pamungkas dengan Bambang Pamungkas. Oh, sebegitu. Sama Pamungkas yang penyanyi juga bang. Dan kalian tuh orang apa sih kalian tuh? Apanya? Orang apa? Orang Indonesia. Gak ada yang bahas JK Saragi ya? Bener-bener ya teman-teman ya. Kan Lihat nih. Nanti mau ada bridgingnya gitu. Kacang lupa kulit. Ge. Apa sih Kan kacang nanti lupa? Bang Kemal ditagi pasang fotonya aja belum beres-beres. Iya Bang. nih. Mana nih tagih sama foto nih? belum ngeprint. Hah? Kepotong teraweh. belum. iya. Wah ya Allah, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Hilang pahala aja ya. Nggak. Jadi ya gue mau sounding itu. Itu kan prospek yang di luar negeri. Nah prospek ke Indonesia JK Saragi. Iya. Terus siapa lagi? Ronald Siaan. Ronald Siaan. Terus Ari Tonang. Iya. Yang masih undefeated juga itu. Ginting. Ari Tonang. Iya, bukan yang ini ya, bukan yang host. Bukan yang penari. Siapa lagi bang? Gue gak tahu bang. Ari Tulang. Ari Tulang. Bersama-sama. Ari Tulang, Arilah Tulang. Ini kita gak bisa ngimbangin energinya Bang Ge. Kita doang, Bang Ge doang yang sehat. Kita berdua sakit doang. Arilah Tulang bersama-sama. Ada fighter juga. Mikir dia dari tadi tuh. Siapa? Ari Kritik. Fighter Dukun. Iya itu ilmu hitam. Enggak prospek Indonesia nih. Bagaimana prospek petarung MMA di Indonesia? Supaya kita lihat ya, supaya kita tidak dianggap tidak peduli Indonesia ya bro. Soalnya gini, kalau takutnya Indonesia itu tuh kita tuh ada nggak ya gym? Maksud gini, kalau misalkan UFC itu kan mereka punya gym khususnya di San Diego. Yeah. Nah, beberapa petarung prospek yang keluar, misalkan keluar dari Ares atau keluar dari manapun itu atau keluar dari Bellator, pas masuk ke gym UFC itu tuh mereka emang pada semua bilang kayak minggu lalu aja si MVP aja kan dia bilang kan iya ini bagus banget. Dia bilang dia nggak nge-call out siapa-siapa. Dia langsung bilang iya ini pas gue masuk ke UFC gue seneng banget, gue berada di kondisi gue paling prima sepanjang karir gue. Nutrisionisnya bagus. Mereka tuh juga ada kalau misalkan lu sempat lihat YouTube-nya itu mereka tuh punya satu kolam renang gitu dan kolam renangnya dalam dan mereka tuh latihan di dalam situ dan nggak tahu lifting weights atau apa nggak tahu. Bahkan sampai beres olahraga pun kan ada tukang pijetnya khusus gitu kan? Ada maksudnya ada juga kayak gitu-gitu. Jadi emang dijaga banget ininya. Kesehatan. Ini bang atlet-atlet Indonesia sesuai dengan programnya Mola Fight Club itu, jadi diterbangkan ke San Diego latihan di
bersama Mark Fiore. Iya. Jadi nggak cuma JK Saragi doang yang latihan di situ. Nah, Iya. kebetulan ini jadwal tarung fighter Indonesia di waktu dekat. Yang pertama Tanggal berapa? dari Reza Arianto itu bakal bertanding di Cage Warrior tanggal 31 Maret 2024. Oh, setelah lebaran. Ya, Sebelum terus- lebaran itu. Terus kemudian Ephraim Ginting itu bertanding 20 April 2024. Cage Warrior juga. Iya. Semua Cage Warrior ini. Kemudian Ronald Siaan bertanding di malam yang sama juga. Iya. Tanggal 20 April 2024 dan ini dia fighter undefeated kita Cornelius Aritonang 20 April 2024 di Cage Warrior Glasgow. Glasgow di mana tuh? Glasgow. Di ini Celtics Di Moskow. Masa? Ada au-aunya, pokoknya ada au-aunya gue bilang. itu Hebat kan? Skotlandia, Glasgow, Skotlandia. Hebat kan gua. Iya, Glasgow Celtics tuh tim bolanya tuh. Ya kan kalau bener nggak ada kan? Kemal lu percaya kan? Ya, tim bolanya Glasgow Celtics kan? Iya. Iya, itu Scotland. Jadi Iya. apa? Boston. Reza Arianto yang tanding di Cage Warrior London, sisanya di malam yang sama. Boston Celtics gitu mah. Nggak bukan itu Amerika, nanti tambah iya lagi dia. Glasgow aja dilempar. Glasgow di mana sih? Di Gitu. Moskow. Oh iya. Glasgow di Moskow. Gak mau mah terima. Tapi tadi benar empat petarung Indonesia yang di prospek juga sebenarnya tadi Ephraim Ginting, benar. Benar ya nyebutnya Iya. Ephraim Ginting Ephraim ya. Ginting. Terus Billy Pasulatan, terus ada Ronald Siaan dan Windri Patilima sebenarnya. Oh ya Windri 45 berlaga juga tuh kemarin di promotornya nggak bareng di Cage Warrior jadi gua nggak ngikutin tapi dia menarik juga. Yang menariknya adalah Windri 45 kan bawaannya tuh sopan gitu-gitu kan. Waktu lawan yang dia kan mulai viral ketika ngalahin ini Theodorus Ginting gitu. Iya. Terus kemarin debut di luar negeri, dia mulai ngeluarin persona yang beres dia ngesubmisi lawan dia gini-gini. Kayak nggak ada waktu gitu kayak ya gitulah gimmick-gimmicknya gitu. Jadi nggak yang dikit-dikit terima kasih gitu-gitu kan. Kalau orang Indonesia kan ciri-cirinya gitu. Padahal ini kan dunia tanding gitu. Iya, harusnya lebih songong nggak masalah Iya, ya. nggak masalah. Karena ini fighter. Iya, makanya itu nama-nama tadi tuh yang kita pilih. Bukan kita pilih, itu emang sudah jelas adalah prospek ya fighter Indonesia di luar sana yang bisa mengejar JK Saragi lah. Iya. Kalau JK Saragi main lagi belum ada jadwal ya? Belum ada jadwal. Oke. Semoga Bang JK Semoga langsung bertanding lagi. dan juga para petarung Indonesia ini harumkan nama bangsa. Iya, Amin, kita amin. sempat live Instagram tuh. Iya, Kalian di Iya. akhir tahun. Di akhir tahun. Sama siapa tuh? Ronald Sama Siaan. iya Bang Ronald sama Bang Ephraim dan Iya, Ephraim Ginting. Iya, dan benar. puji Tuhan menang mereka Dua-dua. berdua. Iya. Ya, itu Cage Warrior ya? Cage Warrior. Iya, berarti Cage Warrior Eropa kan soalnya kan. Kayak kan McGregor ya dari Cage Iya, Warrior ya? McGregor dari situ, Paddy Pimblett dari situ, Oh, Michael iya. Bisping dari situ, iya. Ya jadi Jalurnya udah pas lah. Sebentar, Kamzat dari mana sih Kamzat? Kamzat itu dari Brave FC. Ah, oke. Brave FC. Heeh. Iya, lu tahu nggak ada yang dari Bandung Fight Club? Bandung Fight Competition. Iya, Bandung bener, Bandung Fight Club. Bandung Fight Fight Club. Championship. Iya. Lu tahu nggak ada satu petarung? Gua sering bahas sama Sardon nih. Siapa? Itu kayak Kara Kara France. iya. Kayak Kara France. Kayak Kara France. Kayak Iya. Kara France tuh peringkat Muhammad Mokaev di ini dia. Flyweight. Di flyweight. Orang apa dia nih? Orang New Zealand. Iya, tapi namanya Oh, France. Dia bukan yang ini kan, bukan yang apa? Cornernya itu bukan si Dan Hooker kan? Itu siapa sih? Lu ada ya episode kita bahas Bandung ya? Ada. Oh iya, Tapi tahu bukan yang kayaknya. kayak France, bukan yang France. Kalau gua Iya, kayak Kara France yang kita bahas. Kayak Kara itu, France. kayak Kara France itu ya. Iya. Iya, ada. Iya. Dari Oh segi iya, kickboxing. ada. Ada gua. Kan Itu. gua nonton pas kayak Kara France itu. Gua lagi ngeprospek Kan tanding Chelsea juga. Chandler. Chelsea Chandler. lagi. Siapa yang tahu, Bang? Iya. Nggak bayangin ya, tadi kan dari Cage Warrior, dari apa? Ini dari Bandung Fight Club. Bandung loh. Fight Club. Iya. Gila, Heeh. kayak Kara France gitu. Bener-bener dia awal gitu kan? Iya, dan dia kan di Bandung tuh bertanding sama Yudi Cahyadi ya. Iya. Ini tolong koreksi. Oh iya, gua kalau tahu salah. Yudi Iya Cahyadi. benar, karena kan Gapan kita Yudi Cahyadi. tadinya mau Dedi Cahyadi. Dedi Itu kan Cahyadi. Om Deddy Kobuzer. Iya. Bercandanya Om Ded. gitu. Oh, anjing. Iya sebelumnya. Nah, Yudi Cahyadi ini kan dia champion di One Pride MMA. Iya, iya. Nah, sekarang dia mulai diprospek ke Go Internasional gitu. Tapi gue masih belum copy deh promotor yang dia ambil apa. Cuman ya begitu istilahnya mereka pernah bertanding di ini yang sama kok. Kayak Kara France bisa gitu berarti bukan berarti fighter Indonesia nggak bisa dong. Bisa juga dong sampai puncak fighter tinggi di UFC dan Iya. masuk jajaran besar gitu. Bisa. Sama-sama makan nasi gitu kan.
Iya, selama kalau kata McGregor episode sebelumnya selama masih menghirup oksigen masih apa? Masih bisa gua lawan. Gua I fear no man. Gua kemarin Fear no man. nonton What you looking for? Gue kemarin nonton ada di TikTok gitu kan, reels gitu kan, pertandingan beda weight class gitu kan. Jadi si yang kurus ini ya jelas namanya dibikin weight class karena perbedaan berat kan. Si kurus dihajar gitu kan sama si gede, terus top corner gini, sama-sama makan nasi cuma beda porsi. Tapi kalau misalkan ngomongin porsi tubuh, gue malah seneng banget. Kita tadi ngomongin prospek, gue malah seneng banget kalau Khamzat itu kan naik ke middle. Alasannya tuh dua, selain dia akhirnya bisa ketemu dengan Paulo Costa, which itu akan menjadi pertarungan di mana kalau bisa ditanya yang menang siapa nih Ge? Nggak tahu gue cuma pengen lihat mereka tuh tarung aja udah. Nah tapi yang keduanya itu yang gue seneng adalah Khamzat itu kan emang termasuk weight bully. Dia tuh di kelas sebelumnya itu tuh welter maksain dia. Iya, tubuh lu tuh bukan welter, makanya dia gede banget gitu. Tinggi banget. Akhirnya dia itu bisa di kelas di mana itu emang tubuhnya dia secara nyaman dan dia juga bakal ngelawan orang-orang tuh yang levelnya itu emang harusnya powernya segitu. Jadi we'll see apakah dia bisa nge-ragdolling orang-orang, apakah dia bisa ngangkat orang-orang lagi. Kita lihat nih, atau ya apakah emang lu sejago itu atau dulu lu cuman bully aja yang berada di kelas berbeda. Bener, bicara tentang Khamzat, dia kan sempat jadi fenomena, orang-orang menantikan bagaimana ininya. Oke lah, sampai sekarang narasinya dibilang ya wajar lah Khamzat nggak berkembang karena lawannya nggak berani, orang-orang pada nggak berani ngelawan, orang-orang pada nggak berani lah. Sebenarnya udah basi sih pakai alasan kayak gitu. Itu gimana pinter-pinternya manajer dan gimana pinter-pinternya kita, kayak kemarin Umar Nurmagomedov. Dia karena jajaran 10 besar nggak ada yang mau lawan saya. Yaudah dia cari lawan, cari debutan. Dia ngelawan fighter asal Kazakhstan namanya Beskat, dan itu mengagetkan banget karena si Beskat di detik-detik awal bisa mukul si Umar sampai jatuh. Cuma begitu Umar, Kazakhstan semua sama ya, Beskat, Safkat. Iya. Nama-namanya ada cut-cut. Si Beskat ini debutan masih umur 26 tahun. Rekornya knockout semua ngelawan si Umar. Sempet ke pukul tempelnya si Umar. Goyah gitu kan, jatuh. Makanya banyak yang ngatain, wah ini Umar fraud nih ya, lawan debutan juga begini. Padahal si Beskat kalau diterusin karir di UFC bantamweight juga bisa jadi trouble itu, soalnya bener-bener menjanjikan. Cuma ya gitu, di blender sama si Umar, anjir, dihajar. Iya, kasihan banget, masih muda gitu. Iya, dan Khamzat ini yang nggak maju-maju gitu, kayaknya udah jalan di tempat aja. Iya, kalau misalkan jajaran atas nggak ada yang mau ngeladenin, ya udah seadanya aja. Nah, lawan yang seadanya lu bantai deh pakai knockout atau pakai submisi kilat gitu, biar orang jadi inget lagi Khamzat. Soalnya sekarang mulai hilang spotlight kan, orang-orang udah pada penglihat Topuria lah, Sean O'Malley lah, lihat siapa lah. Momennya gitu. udah mulai hilang ya. Iya, dan pas pertandingan terakhir Khamzat itu yang dia bilang tangannya itu sakit, dia juga nggak nge-call out siapa-siapa. Dia malah ngomongin, ya pidatonya bagus sih, heartfelt, tapi maksudnya gue kayak harusnya Khamzat lebih agresif lagi gitu loh. Iya, tapi gue bener setuju. Khamzat tuh karirnya di middleweight, selain karena masalah kesehatan, storyline-nya lebih cocok. Dia di middleweight banyak musuh gitu kan. Mulai dari Paulo Costa yang pernah ribut di UFC PI kan. Terus Shane Strickland, Israel Adesanya. Nanti ini lagi yang prospek yang naik. Bonikal itu. Iya, Bonikal. Semuanya tuh bakal musuh tuh. Bisa ngelawan Khamzat semua ya. Tapi kalau berarti kan kita prospek naik kelas nih. Tadi Ge udah singgung soal Khamzat Chimaev. Berarti gua dulu sebelum Sardo, kalau gua Aljamain Sterling dari bantam ke feather. Dia akan ketemu dengan Calvin Kattar. Calvin Kattar. Itu peringkat 8 ya berarti di feather. Dan menurut gua Kattar ini kan dia itu ibarat ini untuk debutannya pindah ke feather ya. Kattar kan main stand up fight ya, kurang lebih kan stand up boxer dia. Ketemu dengan Aljamain Sterling yang wrestler gitu. Dan kalau misalkan Aljamain Sterling sendiri kan, kalau misalkan kita tahu lah, kalau misalkan dia udah punggungnya udah dia pegang nih, udah ada nggak bisa lepas tuh. Iya, dia sampai punya julukan backpack kan. Jadi kalau dia punya anak, punya anak dia. Enggak dong, bukan. Dia. Backpack. Jokes lu bepek banget. Iya. Tahu Bang, ilmu buat gue Bang. Iya, enggak apa-apa buat duduk siap Bang tiap mendengar. Iya, buat MC selanjutnya. Iya, next nobar biar ger. Yang kocak si Gibran, dia pas gue bilang, "Oh punya anak ya." Dia bilang tespek. Bukan sih. Sebenarnya backpack bapak gitu. Tapi bisa masuk loh tespek. Beda pergaulan, bisa pergaulan Gibran. Bisa masuk juga plesetan gitu. Kalau
itu ya Aljamain Gue Aljamain Sterling karena potensi dia menang di debutan featherweight lawan anjing namanya susah Calvin Qatar. Calvin Qatar. Si Qatar bisa kemungkinan untuk menang lah kalau dia. Iya dan bagus kalau dia bawah. menang langsung 10 besar nggak banyak bacot gitu kan langsung Iya. ranking 8 gitu. Apalagi kalau fenomenal bisa ranking 7 atau ranking 6 gitu. Iya dan kayaknya kalau Sterling menang pun bisa langsung jajaran atas, bisa langsung lawan atas karena menjual juga namanya kan. Iya dan mantan juara juga berhak dong. Iya gitu. berhak. Jadi Dana White pasti boleh deh lu mau lawan siapa lagi yang di feather nih. Iya, Gitu. Jadi kalau gua yang prospek naik kelas gua Aljamain Sterling. Kalau lu siapa, Dok? Kalau gue Alex Pereira. Oh, Alex Pereira. Alex Oke. Pereira naik dia. Iya, jadi Iya. dia nih ada intrik sama Tom Aspinall. Oke. Tapi sebenarnya ini intrik yang untuk bisa dipertemukan masih banyak jalan yang harus ditempuh. Pertama, Alex Pereira harus menang dulu lawan Jamal Hill besok di UFC 300. Kedua, si Tom Aspinall nggak mau dong tanding, dia ngilangin sabuk interimnya, dia masih pengen nungguin John Jones dong gitu. Cuman di berbagai kegiatan di si Tom Aspinall sempat di podcast dia bilang waktu mereka bertanding di malam yang sama event UFC apa ya? Nah, ini waktu si Pereira lawan Yuri Prohaska. Nah, si kan tanding di malam yang sama. Si Tom Aspinall bilang tiap ketemu si Alex Pereira tuh seolah apa? Yang ngukur gitu. Ngukur. Oh, ngukur. Jadi iya. kata dia mungkin emang kok si yang pembawa acaranya hostnya kan bilang ya mungkin emang gitu aja, dia kan tipikalnya gitu kan yang dingin gitu-gitu. Terus dia bilang enggak, kalau lu fighter ada bahasa-bahasa yang cuma fighter doang yang tahu, dan gue tahu dia lagi ngukur gue, dan gue tahu dia pengen gue tahu gue lagi ngukur lu gitu. Oh, itu keren tuh kalau sampai bertanding. Soalnya Pereira kan punya potensi jadi triple champ, middle, light heavyweight sama heavyweight gitu. Sejarah tuh ya. Iya, pertama sejarah. kali di UFC ya. Oh, Gitu. jadi lu Alex Pereira ya? Iya. Gua kira mau jawab Islam Makhachev lu. Soalnya kalau dia mau naik ke welterweight kan dia harus bayar hutang beresin lightweight dulu. Iya. Dia sebagai juara dia belum pernah ngelawan lightweight gitu. Dia bertanding 2 kali lawan Volkanovski dua-duanya. Nah, gue ngerasa waktu dia ngeladenin lightweight, jangan-jangan welter udah dirajai sama Belal. Kayaknya nggak mungkin deh Islam ngelawan Belal gitu. Oh, kenapa nggak mungkin, Dok? Brothers bro. Oh, karena brother. Iya. Saudara. Emang saudara nggak boleh berantem. Saudara kadang-kadang suka berantem. boleh, tapi biasanya saudara berantem ada om yang misahin. Iya, omnya ini wasit. Omnya wasit. Iya. Iya. Oh, karena saudara doang, itu doang. Iya, kayak ini aja Habib waktu itu nggak mau ngelawan Usman cuma karena sebatas saudara seiman aja kan. Oh iya, jadi itu alasannya mungkin kalau iya. emang pasti Belal gitu. Nanti welter. Si Islam yang kayaknya nggak mau deh. Atau Nggak, ternyata maksudnya yang juara welter nih. Pasti, berarti Leon Edwards udah pasti gue pede Belal yang bakal menang. ngalahin Leon Edwards. Ngalahin Leon Edwards. Gue pede gue. Rahmonov. Serius loh. Leon Rahmonov Edwards kalah. gimana? Rahmonov kalah. Rahmonov belum dapat kesempatan ke sana kayaknya. Enggak, masa kan dia udah peringkat atas nih. Iya. Masa nggak ketemu Belal sih? Nah, kalau misalkan Belal menang lawan Leon Edwards, dia jadi juara gitu kan. Terus Islam Makhachev kampanye double champ lebih menjual, bisa jadi ketemu double champ dulu. Tapi benar sih, bisa jadi pertama karena si Islam masih harus ladenin lightweight dan dia nggak mau ngelawan fighter ininya sesama muslimnya. Si Belal title defense lawan Safkat gitu kan. Oh, brother ini maksudnya gua kira ada kakak beneran. Enggak, ternyata sama Bang, muslim. Iya, sama Muslim. muslim. Kayak Usman sama Habib kan jangan kan sama-sama Nurmagomedov, dari rasnya aja udah beda gitu. Cuma Oh, kan iya. brothers in Brother. religion. Iya, berarti ini ya kayaknya Oliveira dulu ketemu tuh. Kalau Oliveira menang lawan Arman. Iya juga. Berarti lu pede Oliveira menang lawan Arman? Iya, pede, Bro. Pede. GOAT. 9 kalah. GOAT kok 9 kalah. Gak, Oliveira pede gue kalau lawan Arman Sarukian. Sama. Masih pede gue. Gitu. Itu siapa yang ngomong sih waktu itu tuh? Di- Yang kayak I am GOAT gini-gini. GOAT kok lu kalah lawan gini? Siapa sih? Oh itu si Kamzat ya? Yang waktu lawan Usman. Trash talk ya? Iya. Emang ada trash talk gimana? Usman kan bilang ya gue itu GOAT, gue begini I consider myself as the greatest gitu. Terus kata Usman, kata si Kamzat, lu bilang the greatest tapi lu kalah 3 kali ya? Iya. Lu kalah 3 kali. Great dari mananya itu? Terus langsung si Usman, ya jadi gue gini ya, ada langsung ada alasan.
Selalu ada Ada alasan alasan ke ke hoka bento. Itu mah nyanyi doang mah gak ada jokesnya. Ya ada anjir. Karena ada alasan. Enggak, tapi itu versi kita guys. Kalian boleh langsung komen aja yang Indonesia tadi siapa. Boleh yang female bantamweight siapa? Mana ada itu. Prospek naik kelas sama prospek yang kayak tadi gue Iya, bilang. naik kelas sama prospek yang muda-muda itu berarti Hmm, Jabo muda, Nickel iya, tadi iya. si apa Big Boys. Big Boy. Abdul Lazy Abduragomov. Mm-mm. Iya, Sen Benoit termasuk Iya. dan Dennis Benoit. Kalian bisa Iya. komen di bawah prospeknya siapa sama buat next episode enaknya bahas apa? Mungkin brother bisa brother. Bahas petarung-petarung yang nggak mungkin bertarung ya. Bahas persahabatan. Bahas petarung-petarung nggak mungkin bertarung. Kayaknya nggak mungkin deh Islam sama Khabib. Kalaupun tarung itu lebih ke argumen. Enggak, Diaz brother. Oh iya. Sama siapa yang bisa ngalahin rekornya Anderson Silva? Yang punya potensi. Yang punya iya, potensi iya. itu menarik tuh. Nanti kita bahas. Berapa dia undefeated? 16 winning streak. Harusnya Kamaru Usman menyamakan ya. Iya, dia 15 waktu lawan Leon Edwards dan gue udah bikin tuh, udah edit di Photoshop. Itu kan gue bikin Usman sama Anderson Silva bersandingan gitu kan 16 winning streak gitu. Anjir, ditendang di detik-detik akhir sama Leon Edwards. Tiba-tiba Hancur semuanya. ada head kick. Iya. Masuk, iya. Mau nggak mau ya. Kita nggak mau ngebahas Zhang Weili tentang Ya kan. Udah sore, Bang. dia bakal ketemu siapa itu. Kan UFC. Enggak, ini tayangnya ternyata malam habis tarawih. Kenapa lu udah sore? Enggak, nanti kan UFC 300 kan abis lebaran. Abis lebaran baru ya Ini kan perempuan masih ya. Ramadan. Bahas yang Ramadan dulu aja. Baru Berarti pas perempuan, itu habis bahas brother pas itu. Iya, kita akan bahas Habib Nurmagomedov terawih di mana. Nanti deh sama Kacep ngambil yang 23 apa 11 nih. Dan bahas petarung-petarung yang nggak akan bertarung. Iya, brother. Iya, brother. Ya pokoknya langsung komen aja di bawah siapa versi kalian. Thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.